Ya kalau misalkan kenalan ya pasti, kalau misalkan di kelas kan atau di organisasi itu pastilah ada temen cewek. Tapi kalau misalkan halo, kenalin nama gue Dimas Andrianto, gue dari Binus University, jurusan manajemen. Sekarang gue lagi ikhtiar proses untuk lanjut S2, insya Allah. Jadi kemarin gue semester 6 dan 7, semester 6 gue ke Malaysia, alhamdulillah student exchange ke Taylor's University, jurusan International Business. Alhamdulillah kemarin gue juga dapat beasiswa dari EUSHAR Scholarship. Jadi beasiswa itu untuk nge-cover biaya hidup sama gue student exchange, dan sama di sana gue juga bersyukur bisa ketemu banyak teman-teman dan banyak pengalaman berharga yang bisa gue dapetin. Kalau misalkan suasana belajar di sana bisa dibilang cukup berbeda sih sama di Indonesia. Mungkin gue ngelihatnya dari segi kuliahnya juga, tempat kuliahnya, kampusnya sendiri itu dia benar-benar ketat dari segi mata kuliahnya. Jadi kalau misalkan dikasih tugas, mereka benar-benar ngasih detail mulai dari poin-poin yang harus terkandung dalam tugas itu tuh benar-benar terperinci. Jadi untuk mendapatkan nilai tinggi juga merupakan sebuah tantangan di sana sih. Kalau untuk suasana belajarnya sendiri cukup menyenangkan, karena di sana gue bisa nggak hanya bertemu sama teman-teman orang Indonesia doang dan Malaysia. Di sana juga karena kampusnya internasional, jadi ketemu banyak teman-teman dari berbagai negara, mulai dari Amerika, Eropa, Afrika, sampai di negara-negara yang sebelumnya gue jarang dengar, misalkan Tajikistan, Zimbabwe, Maldives, dan sebagainya. Kalau lingkungan belajarnya sendiri bisa dibilang enak sih, karena di sana juga yang gue suka itu dari pengajar-pengajarnya atau dosen-dosennya itu bisa dibilang mantan praktisi. Jadi apa yang mereka ajarkan itu juga mereka berikan contoh pada saat mereka menjelaskan. Jadi mahasiswa juga nggak cuma mendapatkan sekedar teori, tapi juga terapannya juga bisa diambil dari pengalaman mereka gitu. Di sana bisa aja, tapi karena emang udah cukup sibuk juga kegiatan di sana, terus kayak nggak kepikiran untuk nyari sampingan atau sambilan sih. Tapi sebenarnya tergantung ketentuannya juga. Kadang ada kampus atau misalkan kalau misalkan lo dapat beasiswa, kadang ada beasiswa yang nggak ngebolehin lo untuk ngambil pekerjaan di luar kegiatan lo gitu. Jadi emang harus full belajar gitu. Nah, jadi sama gue student exchange juga, gue nggak cuman belajar atau masuk kelas gitu doang sih. Di sana gue juga ikut beberapa organisasi. Contohnya gue ikut organisasi yang namanya Tradisi. Jadi Tradisi itu semacam perkumpulan semacam perkumpulan untuk istilahnya itu mengembangkan budaya Malaysia. Kemudian gue juga ikut MSA atau Muslim Student Association, terus juga ikut PPI-nya. Nah, mayoritas sih karena gue sebenarnya di sana cuma 1 semester, lebih kayak ikut kegiatan-kegiatannya aja sih, ikut-ikut project kayak gitu. Nah, selain di sana gue ikut organisasi, gue juga karena gue kemarin itu berusaha untuk 3,5 tahun, gue sembari student exchange, gue juga sambil ngerjain proposal skripsi. Jadi pas gue di sana, gue belajar, gue organisasi, sekaligus juga nyicil untuk
skripsi gue di semester selanjutnya. Kalau misalkan kos per bulannya, karena gue dapet beasiswa, jadi udah nggak cover semua, mulai dari untuk uang makan, untuk uang dormitory, kemudian mulai dari visa, kemudian medical check up, terus tiket pulang pergi itu udah cover semua sih. Terus untuk biayanya, kalau misalkan dihitung-hitung sebenarnya kurang lebih kayak di Indonesia aja sih. Nggak terlalu mahal dan nggak murah-murah juga. Kebetulan gue kemarin kuliahnya di daerah yang notabene cukup agak mahal dibandingkan daerah-daerah lain, mungkin bisa dibilang kayak gitu. Tapi gue sih ngeliat untuk harganya sendiri cukup mirip lah dengan di Indonesia untuk makan gitu. Tapi ya itu tergantung gaya hidup lagi gitu, apakah emang sehari makan pengen makan apa aja, itu kan juga pengaruh untuk kos per bulannya nanti. Gue nggak ngitung-ngitung sih sebenarnya kalau untuk kayak gitu, tapi kalau misalkan makan sekali di sana 20 sampai 25 ribu aja itu juga udah bisa kenyang gitu. Kemudian untuk transportasi di situ yang gua acungin jempol sih. Jadi di sana sistem atau moda transportasinya benar-benar terhubung satu sama lain. Jadi kita sebagai mahasiswa juga untuk mencapai daerah yang cukup jauh juga lebih mudah dan biayanya juga nggak terlalu mahal gitu. Di situ sih yang sangat mempengaruhi satu bulan itu, jadi nggak terlalu banyak pengeluarannya. Ya kalau misalkan kenalan ya pasti, kalau misalkan di kelas kan atau di organisasi itu pastilah ada temen cewek. Tapi kalau misalkan untuk naksir segala macam, karena gua nggak pikir sampai segitu, maksudnya di sana ya udah pure untuk belajar, jadi ya nggak ada sampai segitunya sih gitu. Kalau misalkan kesannya sendiri sih jujur aja merupakan salah satu pengalaman yang nggak terlupakan sih, bisa dibilang gitu dalam tanda kutip pengalaman nggak terlupakan, karena di sana teman-teman kalau misalkan student exchange atau misalkan studi di luar negeri, teman-teman bisa ngedapetin banyak pengalaman. Contohnya teman-teman juga bisa kayak expose ke budaya yang nggak biasa teman-teman dapetin di Indonesia, ataupun teman-teman bakal ketemu sama orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang bisa dibilang wah kok berbeda ya dibandingkan di Indonesia. Kemudian juga pengalaman-pengalaman misalkan untuk survive untuk di satu negara itu sendiri dan jarang atau sedikit kenalannya, itu kan juga merupakan satu hal yang berharga lah untuk didapetin untuk mengarungi kehidupan setelah di kampus gitu. Di sana benar-benar ngebuka pandangan kita lagi sih untuk menjadi pribadi yang memiliki visi yang lebih jelas, memiliki pandangan yang lebih luas, dan memiliki mimpi-mimpi setelah itu. Pesan untuk teman-teman yang emang punya rencana lanjut S2 ataupun S1 ke luar negeri, gue benar-benar ngedukung, karena di sana teman-teman kemungkinan besar bisa mendapatkan hal yang teman-teman nggak dapatkan di Indonesia. Dan jangan pernah menyerah, karena menurut gue sendiri semua orang itu bisa ngelakuin ataupun mendapatkan kesempatan yang sama gitu. Dan jangan minder ataupun takut ataupun pundung karena berbagai hal yang teman-teman pikir itu bisa menjadi penghambat. Karena kalau misalkan teman-teman ada niat, insya Allah di sana ada jalan. Jadi gitu ya teman-teman, buat pengalaman dari Bro Dimas. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih.